istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlopillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di sorga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk sorga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk sorga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di sorga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di sorga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke sorga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad, yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babul Sadaqah, pintu yang hanya boleh diliwati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, "Iza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang.
Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu royal, ditanya, ini pintunya orang yang puasa. Kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya, pembukaan mau penutupan. Tengahnya kosong, nggak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia?